Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Putri Rojmawati, mahasiswi Universitas Mercu Buana, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video kali ini tentunya untuk memenuhi tugas besar 1 pada mata kuliah Statistika Bisnis. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menyusun tabulasi data primer serta menguji data-data tersebut menggunakan software SPSS dan Microsoft Excel. Untuk mendapatkan data primer, saya sudah menggunakan kuesioner dan telah mendapatkan 25 responden dengan 3 variabel X dan 1 variabel Y. Untuk judul kuesioner, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kualitas pelanggan melalui nilai pelanggan pada aplikasi eHealth Halodoc. Setelah mendapatkan 25 responden, lalu saya menginput data responden ini menggunakan Microsoft Excel. Saya input ke dalam Microsoft Excel, sudah seperti ini, sudah terlihat. Di sini merupakan nomor dari masing-masing responden yang telah mengisi pada kuesioner yang telah saya sebar. Lalu dengan masing-masing variabel memiliki 4 indikator, variabel X1 memiliki 4 indikator, X2 memiliki 4 indikator, X3 memiliki 4 indikator, dan variabel Y juga memiliki 4 indikator. Untuk keterangan di bawah ini merupakan nilai dari masing-masing indikator yang kita input ke dalam tabel seperti ini. Di bawah tabel yang berwarna biru muda ini adalah merupakan nilai dari masing-masing indikator. Lalu dari masing-masing indikator ini saya jumlah untuk masing-masing variabelnya, total X1, total X2, total X3, dan total Y. Lalu sudah seperti ini. Untuk menggunakan software SPSS, pertama kita buka dulu software SPSS-nya. Langkah pertama, kita berada ke variabel view. Pada variabel view, pada kolom nama, ini kita beri nama dari masing-masing variabel. Yang pertama adalah X1, titik 1. Karena ada 4 indikator, kita menulisnya sampai dengan 4. X1 titik 2, X1 titik 3, X1 titik 4, dan di bawahnya total X1. Lakukan seperti ini sampai dengan variabel Y. Sudah seperti ini, pada kolom name kita sudah tulis sampai dengan variabel Y. Lalu untuk pada kolom desimal kita menggunakan angka 4. Angka 0. Ini kita ubah menjadi angka 0. Lalu untuk mempercepat pengerjaan ini kita copy saja, lalu kita blok bawahnya. Lalu kita tinggal copy paste saja. Untuk kolom label, kita beri label untuk masing-masing total pada variabel, seperti variabel X1, variabel X2, variabel X3, hingga variabel Y. Untuk label variabel X1, kita bisa lihat tadi yang kita namakan pada data Microsoft Excel, seperti X1 kualitas pelayanan, X2 nilai pelanggan, sampai kita lihat di variabel Y. Sini kita beri label. Sudah seperti ini. Lalu untuk value, kita isi
untuk tadi nilai masing-masing indikator. Seperti 1 dengan label sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Lalu kita klik OK. Lalu untuk measure, kita menggunakan scale hanya pada kolom total saja. Seperti ini. Total ini kita menggunakan scale. Lalu untuk sisanya kita menggunakan measure nominal. Sudah seperti ini, lalu kita beranjak ke sudah seperti ini, pada kolom total juga sudah scale, pada masing-masing variabel sudah diberi label, lalu kita beranjak ke data view untuk melakukan analisis deskriptif dan frekuensi. Untuk data yang akan kita input, kita mengambil dari Microsoft Excel. Data sudah terlihat yang tadi kita input dari Microsoft Excel. Lalu untuk melakukan analisis deskriptif, kita pilih menu Analyze. Lalu deskriptif, statistik, kita pilih deskriptif. Untuk pada kolom deskriptif seperti ini, kita memasukkan untuk masing-masing variabel hingga total. Pertama, untuk variabel X1 sampai dengan total, kita klik OK. Lalu selanjutnya kita menggunakan cara tersebut sampai dengan variabel Y. Ini kita reset supaya nanti variabel satunya tidak ngikut. Lalu variabel X2. Lakukan seterusnya sampai dengan variabel Y. Sudah terlihat output dari masing-masing variabel untuk tabulasi data primer menggunakan software SPSS. Di sini kita sudah bisa melihat deskriptif pada tabelnya. Lalu selanjutnya untuk menganalisis menggunakan frekuensi, kita pilih menu Analyze, lalu deskriptif statistik, lalu pilih frekuensi. Pada tabel frekuensi ini kita hanya menginput untuk masing-masing variabel. Untuk total kita tidak menginput, jadi hanya variabel X-nya saja hingga variabel Y. Untuk total tidak kita input. Pertama untuk X1, lalu untuk X2, lalu X3, dan variabel Y. Sudah seperti ini. Untuk menu statistik, pada central tendency kita pilih mean dan median. Untuk dispersion kita pilih STD deviation, klik range, minimum, dan maksimum. Lalu kita pilih continue. Pada menu charts, kita pilih histogram, lalu show normal curve on histogram. Sudah seperti ini, lalu klik continue. Lalu OK. Dapat kita lihat bersama untuk output dari masing-masing frekuensi. Di sini sudah bisa terlihat dari tabel frekuensi, lalu frekuensi tabel masing-masing variabel seperti X1, X2, sampai dengan variabel Y. Lalu untuk histogram juga sudah terlihat untuk outputnya. Ada X1, X2,
X3 hingga variabel Y. Sudah seperti ini, ketika teman-teman ingin meng-save data tersebut, hanya tinggal klik file, lalu save as data, lalu beri label seperti yang teman-teman inginkan. Ini tinggal kita klik save saja. Sudah, lalu seperti ini output sudah otomatis tersimpan dalam perangkat atau laptop yang Anda gunakan. Lalu untuk tabulasi datanya kita bisa meng-save juga dengan cara sama seperti output yang tadi, save data. Lalu di sini kita beri label sesuai teman-teman inginkan. Saya menggunakan label tabulasi data primer SPSS. Sudah seperti ini, lalu kita save saja. Secara otomatis, data ini akan tersimpan di dalam perangkat atau laptop yang Anda gunakan. Sekian penjelasan atau pemaparan tentang bagaimana menyusun tabulasi data primer serta menguji data tersebut menggunakan software SPSS dan Microsoft Excel. Semoga video saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.